harapan kepada kita dari pihak Yusufkali dari FPI supaya menghadirkan mualim. Jadi saya hubungilah Ustaz Sofian. Jadi kita memanfaatkan kemampuan Ustaz Sofian. Jadi ada instruksi dari Ketua FPI Aceh, yaitu Tuku Yusuf Kardawi, untuk merekrut relawan untuk Palestina. Rupanya itu tidak ada perintah dari FPI. Hasil kesepakatan bersama untuk mengambil Ustaz Sofian Sore ini sebagai mualim. FPI direkrut, kemudian dilatih di Makobrimob. Itulah bukti dia sebagai jasus atau intel. Itu enggak, itu tidak ada. Itu ada yang klarifikasi kemari, baik orang CI ataupun jihadis yang lain tentang tuduhan terhadap Sofian sebagai pengkhianat yang membocorkan latihan di Aceh. Saya jadi saksinya. Program Aceh itu sebetulnya adalah program milik saya, yang sebetulnya saya dengan anak-anak Aceh saja, tetapi kemudian oleh Sipgo, ya, lulusan Al-Islam Lamongan, dan juga oleh Ustadz Abdul Matin alias Joko Pitono, mereka justru ke Solo, mendatangi beberapa ikhwan-ikhwan untuk menjalankan program tadrib askari yang ada di Aceh gitu. Padahal rencana awalnya kami hanya untuk orang-orang Aceh saja gitu. Nah, sampai kemudian saya nggak tahu bagaimana teknisnya menggalang dana, itu hanya Abdul Matin yang tahu. Nah, makanya kemudian saya tidak pernah berinteraksi dengan Ustadz Abu atau membicarakan Ustadz Abu dalam masalah ini. Justru kemudian Ustadz Abu itu terlibat, ya, terjebak, ya, oleh murid-muridnya sendiri, ya. Contoh dalam keterangan BAP-nya Ustadz Ubed, ya, itu dijelaskan bagaimana perannya Ustadz Abu. Lalu dalam BAP-nya Ustadz Ziyad, di situ juga mengatakan mereka telah nobar, nonton bareng dengan Ustadz Abu. Lalu ada donatur yang memberikan uang kepada Ustadz Abu, ya, melalui Ustadz Haris Amir Falah, yaitu Dr. Sarif, dan juga Pak seorang pengusaha yang ikut di penjara juga bersama Ustadz Haris Amir Falah gitu. Nah, dari keterangan-keterangan donatur, dari keterangan-keterangan Ustadz Ubed, Ustadz Ziyad, Ustadz Haris Amir Falah, dan beberapa Ustadz Abu Tholib juga demikian dan sebagainya. Nah, justru Ustadz Abu itu terjerat dari keterangan-keterangan mereka ini yang menjadi saksi. Makanya mereka pada waktu itu tidak mau telepon friend yang dilakukan oleh Mabes Polri. Bahkan mereka ketika sidang di Jakarta Selatan, justru mereka melalui di Makobrimob melalui telepon friends itu gitu, bukan datangi ini. Dan saya tidak pernah diperiksa dekatan dengan Ustadz Abu, atau nggak ada saya gitu. Jadi kalau mau lihat siapa yang menjebak, ya saya nggak berjebak, ya. Saya punya bagian sendiri, saya punya peran sendiri, ya. Saya hanya menyiapkan senjata dan amunisi saja. Gitu, dan saya tidak ada interaksi dengan Ustadz Abu. Nah, adapun Ustadz Abu terlibat dalam kasus tadrib askari camp di Aceh, itu diakibatkan dari BAP dari murid-muridnya Ustadz Abu yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi tidak betul saya menjebak Ustadz Abu. Dan Anda bisa tanya, dan Anda bisa lihat file kembali persidangan-persidangan tersebut. Ini perlu saya luruskan, karena itu tuduhan keji, tuduhan kejam, dan untuk itulah atas tuduhan Habib Rizik kepada saya siap bermubahalah. Dan kami memang pernah bermubahalah pada waktu itu, tahun 2010 setelah saya tertangkap. Saya nggak punya hak jawab, ya. Saya tidak punya hak jawab karena saya dipenjara pada saat itu. Sampai kemudian saya disuruh oleh Ustadz Aman Abdurrahman untuk antum harus jawab itu, karena tuduhan itu sangat luar biasa gitu. Akhirnya saya jawab dan saya siap mubahalah, dan itu ditanggapi mubahalah itu oleh Munarman, Sekjen FPI pada saat itu.
Wallahualam sejauh mana mubahalah, tapi yang jelas saya yang dituduh, saya bersumpah dan saya telah bersumpah bahwa saya bukan intel. Dan yang menuduh sampai sekarang yang lucunya belum pernah mendatangkan bukti. Buktinya hanya kila wa qala. Ya, desas-desus saja dari kalangan orang yang menurut saya tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Nah, ini sangat merugikan saya. Tapi akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa-doa saya, ya. Di antaranya kita sudah bisa lihat hasil mubahalah itu sendiri. Dan yang sangat saya sedihkan adalah Habib Rizik sendiri mendapatkan dosa terhadap apa yang dia tuduhkan. Karena kalau ada perkataan dusta dan memfitnah tentu ada konsekuensinya. Dan saya hanya mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kemudian tunjukkan bukti-bukti tersebut, ya. Ketika tahun 2016 awal, ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengajukan PK atau disebut dengan peninjauan kembali, dan kemudian yang menjadi saksi ahli terhadap PK itu adalah Habib Rizik sendiri. Dan kemudian beliau bersaksi bahwa Ustadz Abu tidak bersalah, padahal bukti-bukti Ustadz Abu memberikan dana nonton bareng di Kalibata bersama Ustadz Ubed dengan Denny, Ustadz Ziyad, ya kan, Ustadz Haris Amir Fala, dan juga beberapa donatur-donatur lainnya, itu sudah jelas, ya. Tapi itu ditimpakan kesalahan itu kepada saya. Dan kemudian pada 2016 tersebut saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat tangan agar dibukakan, diberikan bayan, diberikan bukti, ya, bahwa saya tidak bersalah. Dan kemudian Allah menjawab doa-doa saya, dan akhirnya kita lihat dari beberapa peristiwa setelah 2016 Allah tunjukkan, dan saya memang meminta kepada Allah untuk memberikan bayan tersebut, memberikan bukti tersebut, ya, siapa yang salah dalam hal ini. Dan saya juga bersumpah berkali-kali, ya, bahwa saya bukan intel, saya bukan susupan, saya bukan infiltrasi. Bahkan kalau boleh dikata saya ini juga korban. Korban apa? Korban dari sesatnya pemikiran-pemikiran takfiri, pemikiran-pemikiran yang destruktif, teroris, ya, pemahaman-pemahaman yang kejam yang mengatasnamakan agama. Lalu tiba-tiba saya dianggap sebagai pelaku yang menjebak, nauzubillah min zalik. Saya tidak seperti itu, dan saya berani bersumpah dunia akhirat saya pun siap mendatangi Habib, ya. Pada waktu itu saya punya rencana, ya, kalau seandainya ada yang memberangkatkan saya umroh, saya akan bertemu dengan Habib di Mekah. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi, ya. Seharusnya saya yang dituduh, ya, mereka yang mengklarifikasi ke saya, tapi saya nggak ada, sampai saya di penjara selama 6 tahun di penjara, tidak ada yang datang bertabayun kepada saya. Habib pun tidak pernah datang, Munarman pun tidak pernah datang kepada saya untuk meminta klarifikasi. Seharusnya mereka yang menuduh, mereka harus tabayun kepada saya, tapi mereka tidak pernah bertabayun, ya. Maka saya yang terus yang mengklarifikasi, saya bukan. Nah, akhirnya saya siap mendatangi Polda Metro Jaya, ya, meminta klarifikasi kepada Habib, ya. Saya kasihan kepada Habib karena akibatnya beliau mendapatkan dosa juga atas berita-berita dusta yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan informasi kepada beliau. Akhirnya beliau salah dalam berucap, dan bahkan beberapa anggotanya berani bermubahalah dengan saya, dan saya pun siap mubahalah, ya kan, tapi nanti hasilnya menjadi nggak lebih baik. Ini kan salah, justru menyelakakan kaum muslimin lainnya, ya kan, sehingga saya sampai itu berhenti berdoa kepada Allah agar yang melakukan fitnah kepada saya diberikan pelajaran, ya, bukti yang nyata. Tapi saya hentikan hal itu karena ternyata berakibat buruk, ya, kepada beberapa teman-teman yang selama ini masih menuduh saya ini sebagai seorang anggota intel atau pengkhianat lainnya, nauzubillah min zalik. Dan saya memohon kepada Allah agar saya juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Habib nanti untuk memberikan klarifikasi bahwa saya memang bukan intel, bukan tuduhan, dan saya menolak hal itu, dan saya siap bermubahalah kepada siapa saja yang punya bukti, ya, kepada saya. Kalau memang saya ini memang betul-betul bentukan intelijen. Saya tetap di penjara bersama ikhwan-ikhwan, saya disiksa bareng-bareng bersama ikhwan-ikhwan, saya juga mendapatkan perlakuan, ya, oleh dikebukin, diinjak-injak sampai patah-patah dan lain sebagainya. Saya alami semua itu, dan di depan ikhwan-ikhwan semuanya. Dan ikhwan-ikhwan dari Panglima FPI Aceh seperti Mukhtar juga melihat bagaimana saya disiksa pada saat itu.
Jadi saya nauzubillah min zalik, ya, saya jauh daripada tuduhan-tuduhan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Tidak benar bila ada yang mengatakan saya menawarkan diri, ya, sebagaimana keterangan Ketua FPI Aceh saat itu, yaitu Sukordowi, menawarkan diri untuk melatih. Tidak, saya justru diminta merengek-rengek mereka agar saya melatih mereka. Akhirnya karena Abdul Matin menunjuk saya, Ustadz Sibgah menunjuk saya, bahkan Yudi Julfari dan Tengku Ahmad juga menunjuk saya agar melatih anak-anak Aceh, yang mana ini adalah kesempatan kita untuk mendakwahi ikhwan-ikhwan yang ada di Aceh pada saat itu. Jadi tidak betul itu. Dan saya berani bersumpah, saya tidak pernah menawarkan diri untuk melatih. Dan saya berani bersumpah, wallahi saya tidak pernah mengajukan untuk melatih FPI Aceh, tapi diminta untuk melatih ikhwan-ikhwan Aceh. Pertama, saya perlu jelaskan bahwa saya bukan anggota FPI, tetapi saya pernah diminta oleh Tengku Ahmad dan juga Yudi Julfahri, yang merupakan kawan-kawan saya yang ada di Aceh pada waktu itu. Mereka meminta saya untuk melatih anak-anak FPI yang sedang mengadakan munasoroh atau pendaftaran munasoroh Filistin, orang-orang untuk ke Palestina. Pada waktu itu sebetulnya kami sepakat untuk menunjuk Dul Matin alias Joko Bitono, yang merupakan pelaku bom Bali pada saat itu, untuk melatih ikhwan-ikhwan di Aceh. Akan tetapi Dul Matin mengurungkan niatnya, dia tidak mau. Karena apa? Mungkin karena takutnya wajah daripada Dul Matin ini terpublikasi. Walaupun saya percaya bahwa Dul Matin punya kemampuan, karena beliau alumni Afghanistan dan dia seorang ahli perakit bom, dan saya juga punya pengalaman memang, karena saya pernah di Polri, saya pernah berangkat operasi di Aceh, punya pengetahuan tentang teknik tempur dan lain sebagainya gitu. Pada waktu itu saya sudah pulang ke Jakarta dengan Dul Matin. Sampai di Jakarta, saya sekitar 1 minggu kemudian saya dihubungi oleh Tengku Ahmad dan juga Tengku Mukhtar untuk mau melatih anak-anak FPI tersebut. Saya sempat tidak mau menawarkan, tetapi mereka katakan begini, ongkos kami kasih, ongkos pesawat ke Aceh kami kasih, PP-nya. Lalu ya sudah, akhirnya saya nggak enak ya, karena ini juga kesempatan untuk mendakwahi anak-anak Aceh, terutama anak-anak FPI. Ya sudah, akhirnya saya datang lagi ke Aceh, yang pada waktu itu sudah pulang dari Aceh, kemudian saya berangkat lagi ke Aceh Utara di daerah Lok Semawe. Saya turun di Medan saya langsung menuju, sekitar 12 jam saya ke Lok Semawe dari Medan, lalu dijemputlah di terminal Lok Semawe oleh Tengku Mukhtar dan kawan-kawannya pada saat itu. Saya perlu luruskan masalah ini agar tidak terjadi fitnah. Yang pertama, saya tidak mengajak 6 anggota FPI untuk ke Makobrimob. Ya, tadi saya hanya mengajak 3 orang saja, bukan 6 orang, 3 saja. Pada waktu itu saya ajak Mukhlis, yang kedua saya ajak lagi namanya Syam, dan yang ketiga saya ajak yang namanya Aswar. Itu sekarang menjadi Panglima FPI Aceh sekarang kalau tidak salah. Jadi tiga orang itulah saya ajak, hanya 3 orang saja. Dan yang memang saya punya agenda setiap bulan itu datang ke Makobrimob di lapangan tembak, karena memang Perbakin ya sering ada kerjasama antara Perbakin dengan lapangan tembak Brimob untuk mengadakan latihan, dan itu melibatkan orang-orang sivil. Karena pada waktu saya datang itu ternyata banyak juga, ada orang Cina di sana, ada pengusaha, bahkan ada Luna Maya ya kan, ada artis Indonesia yang ke sana pada saat itu. Dan itu memang ada orang-orang umum ya, dan itu biasa lah orang latihan nembak ya di bawah klub-klub Perbakin, dan itu biasa di lapangan tembak seperti di Rindam, benar lapangan tembak di mana di daerah Cilodong, itu biasa ditempati oleh ditempati oleh orang sipil yang tergabung dalam klub-klub Perbakin,
Mereka latihan di sana tuh biasa gitu. Makanya saya mengajak 3 orang anggota FPI ini, saya pakaikan pakaian satpam, karena memang waktu itu saya dengan Eco Ibrahim, salah satu staf daripada Bank Mandiri, memang kita sudah ada agenda ya. Itu kita nyewa ya, nyewa senjata itu kalau tidak salah satu pucuk senjata itu 300.000. Lalu pelurunya dihargai sampai 5.000 sampai 10.000. Jadi kita kalikan saja. Misalnya satu orang berkesempatan menembak 20, kalikan saja. Misalnya 10.000 kali 20 berapa? Itu kami sampai bayar sampai saya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta waktu itu bayar kepada Pak Sutrisno yang menjadi Macomblang, yang menjadi fasilitator kita untuk bisa latihan di dalam. Dan Pak Trisno juga akhirnya tertangkap juga dan divonis selama 10 tahun bersama saya. Jadi latihan tersebut memang cuma hanya latihan-latihan biasa masyarakat sipil gitu. Jadi bukan latihan militer, bohong besar. Dan saya berani bersumpah wallahi itu bukan latihan militer. Itu hanya latihan biasa oleh klub-klub perbakin yang saya punya. Jadi saya punya klub namanya Depok Ice Softer. Lalu mengadakan latihan secara rutin setiap bulan, kadang 2 bulan sekali saya main di sana. Lalu saya titipkan 3 orang-orang FPI ini untuk belajar menembak. Ya, karena saya tidak percaya kemampuan orang ini untuk ke Palestina, belum pernah menggunakan senjata api kan gitu. Nah, ini perlu kita latihan seperti itulah gitu. Dan saya juga ingin menghibur mereka karena mereka telah dikecewakan oleh ketua FPI Aceh yang bernama Yusuf Kordowi yang katanya gembar-gembor mengajak mereka ke Palestina. Ternyata FPI pusat tidak pernah mengajak mereka ke Palestina, tidak ada program ke Palestina. Jadi latihan itu buang-buangan aja, cuma hanya mencari duit masyarakat Aceh sampai 400 juta dan itu juga nggak pernah diaudit, ya, tidak pernah tahu kemana larinya dana-dana tersebut. Mereka lantas memberangkatkan anak-anak FPI ini untuk ke Jakarta semua sebanyak 15 orang yang ternyata itu bohong besar. Sehingga saya pada waktu itu dia dipanggil oleh Tengku Mukhtar untuk menyelesaikan masalah ini karena Yusuf Kordowi ketua FPI Aceh ini telah berbohong, ya, telah menipu 15 ikhwan-ikhwan FPI Aceh ini yang direkrut ketika Munasoroh Palestina pada saat itu, ternyata tidak pernah ada. Nah, ini kesalahan Habib menurut saya, Habib Rizik. Beliau menuduh saya anggota BRIMOB, padahal bukan. Saya ini tidak pernah, selama saya menjadi dinas kepolisian sejak tahun 98 saya lulus, sampai saya di Polres Depok terakhir 2008 karena desersi, karena pemahaman saya dipecat, itu saya tidak pernah menjadi anggota BRIMOB. Pengalaman saya 3 tahun di Sabara, ya, di Samapta, di Polda Metro Jaya selama 3 tahun, saya menjaga gedung MPR DPR hampir selama 3 tahun. Lalu saya dipindahkan ke Polres Depok. Di Polres Depok selama 1 tahun saya di Tonsus, ya, peleton khusus di Polres Depok. Lalu 2 tahun kemudian saya dinas di Bimas Masyarakat. Ya, di Bimas Masyarakat itulah saya kemudian diberangkatkan ke Aceh sebagai Dai Kamtipmas. Gitu. Lalu kemudian saya kembali lagi ke OVID, Sabara lagi. Jadi ada PAM Objek Vital. Saya waktu itu jaga Pegadaian, ya, selama setahun ada. Lalu saya sempat menjaga PLN P3B di Gandul Cenere selama setahun. Lalu setelah itu saya berangkat lagi ke Aceh tahun 2005. Nah, dari tahun 2005 itulah saya dipindahkan ke Polsek Beji selama beberapa tahun. Lalu setahun kemudian saya berada di Polres Depok. Jadi saya tidak pernah, ya, tidak pernah saya di BRIMOB. Sekali lagi jangan mengatakan saya anggota BRIMOB. Nah, makanya kemudian ketika Habib menuduh saya anggota BRIMOB, bahkan sampai ngajak-ngajak membahala, saya siap membahala. Karena memang saya bukan anggota BRIMOB, saya belum pernah di Sat Intel, saya belum pernah menjadi reserse. Cuma polisi Sabara, hanya dakwah sana kesini, mendakwah, ya, di posek-posek, dakwah di masjid-masjid. Nah, itulah saya polisi sekaligus sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, guru ngaji. Udah, itu saja, nggak ada yang lain. Jadi tujuan itu salah sekali.